大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 386 sampai 390. Merasa bahwa dia telah kembali menciptakan rekor dunia yang sangat membuat frustrasi dan tertekan. Lin berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Dia secara terbuka dibebankan ke keluarga Ximen. Dengan kecepatan yang begitu menakutkan, pakaian Lin menciptakan suara "susu" saat dia memotong udara. Dengan suara keras, pintu raksasa keluarga Ximen dihancurkan berkeping-keping oleh Lin dan awan debu besar terbentuk. Kemudian, tubuh Lin melesat seperti anak panah dan melesat lurus menuju halaman tengah tempat kepala keluarga Ximen Wei menginap. Setelah percakapannya dengan 30 hari ini, Lin telah sepenuhnya memahami situasi internal keluarga Ximen dan lokasi semua halaman mereka. Siapa di sana? Berhenti, pembunuh. Hentikan dia. Keributan keras terdengar dari segala arah dan Lin sudah tiba di pintu masuk halaman Ximen Wei. Dengan telapak tangannya dijiwai dengan ki batin, dia meniup seluruh atap rumah Ximen Wei. Suara seseorang mengutuk terdengar dan sosok Ximen Wei muncul dari dalam awan debu dengan wajah pucat karena marah. Dia kemudian berteriak dengan ki batin yang dijiwai dalam suaranya, "Bajingan apa yang berani membuat masalah di keluarga Ximen saya? Laporkan nama Anda, laporkan nama nenekmu." Dengan rasa frustrasi yang dia rasakan di dalam hatinya, Ximen Wei adalah target terbaik baginya untuk melampiaskan amarahnya. Melihat Ximen Wei keluar dari halamannya, Lin menerkam ke depan dan bertukar beberapa pukulan dengannya, dengan keduanya terjerat bersama dalam tornado mini. Dengan ledakan keras lainnya, kedua telapak tangan mereka bertemu dan sosok mereka terpisah. Dengan dinding runtuh dan awan debu besar naik, Ximen Wei yang masih di udara menjerit ketakutan. Kamu adalah Lin. Sosok Lin tiba-tiba berhenti di udara dan dia mulai berputar seperti gasing, benar-benar mengubah arahnya dan berlari ke arah Ximen Wei lagi. Dengan senyum kejam di wajahnya, dia berkata, "Ini memang tuan mudamu. Bukankah kamu mengirim banyak orang untuk datang dan menemukanku? Kepala keluarga Ximen, sekarang aku mengikuti keinginanmu dan telah muncul di hadapanmu." Petik 2. Setelah bertukar beberapa serangan telapak tangan dengan Lin Ximen Wei merasakan jeroannya gemetar dan tahu bahwa dia menderita luka dalam. Tepat ketika dia masih shock, dia melihat Lin berlari tepat di depannya dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Teknik gerakan Lin bertentangan dengan akal sehat. Saat diledakkan dari kekuatan serangan telapak tangan mereka, dia sebenarnya bisa melawan akal sehat dan mengubah arahnya di udara. Teknik gerakan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Ximen Wei sebelumnya. Sebelum Ximen Wei yang terkejut bisa bereaksi, Lin sudah muncul di hadapannya. Dengan lengah, Ximen Wei meraung dan mengumpulkan semua ki batinnya, memaksa tubuhnya untuk segera turun. Namun, sirkulasi yang kuat dari di dalamnya memperburuk lukanya, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Sosok Lin sedikit membungkuk di udara dan dia juga menyerang dengan ekspresi dingin dan kejam. Di sekelilingnya, gelombang anak panah padat melesat ke arahnya seperti sekawanan belalang. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar di benua itu, kualitas murid elit mereka jelas tidak diragukan lagi, dan kemampuan mereka untuk bereaksi terhadap suatu situasi ditunjukkan pada saat ini. Namun, sayang sekali Lin bahkan tidak menempatkan mereka di hadapannya. Dengan begitu dingin, sosoknya tidak melambat sedikit pun saat telapak tangannya membentuk lingkaran di depan dadanya. Dengan raungan keras, ki batinnya ditembakkan ke segala arah dan semua panah yang masuk dikirim kembali ke tempat asalnya. Jeritan sengsara terdengar. Dari segala penjuru dan murid-murid keluarga Ximen semuanya mulai berguling-guling dari atap dengan darah mereka menyembur ke segala arah. Pada saat yang sama, sosok Lin juga muncul di depan Ximen Wei seperti hantu. Dia mengangkat tangan kanannya, membentuk pedang dengan telapak tangannya, dan mengayunkannya ke bawah seperti kapak besar. Dengan seteguk darah yang dimuntahkan, Ximen Wei mengulurkan kedua telapak tangannya saat dia mencoba untuk mundur. Dengan telapak tangan mereka bertabrakan, ledakan besar lainnya terdengar dan Lin turun seperti iblis, mengejar Ximen Wei. Sosok Ximen Wei seperti labu botol, berguling-guling di tanah tanpa disposisi ahli yang tertinggal. Setelah menabrak banyak dinding, tubuh Ximen Wei akhirnya berhenti berguling
dan dia mulai batuk seteguk darah. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, sosok putih Lingtian muncul di depannya lagi. Pada saat yang sama, pakar keluarga Simen terdekat setidaknya berjarak 50 kaki. Jika Lingtian benar-benar ingin mengambil nyawa Simen Wuyi saat ini, bahkan yang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan satu tangan, Lingtian mengambil kemeja Simen Wuyi, dan dengan tangan lainnya, suara "papa-papa" terdengar di halaman. Hanya dalam beberapa saat, Lingtian telah menamparkan Simen Wuyi lebih dari 10 kali. Kepala Simen Wuyi terlempar tak terkendali di tangan Lingtian dan giginya semua terlempar dengan mulutnya penuh darah. Lingtian, jangan berani menyakiti ayah angkatku. Aku akan melawanmu sampai mati. Teriakan nyaring terdengar dan cahaya pedang yang cemerlang menembus udara. Lingtian telah tiba di sini, tepat pada waktunya. Dengan speed, Lingtian memukul dada Simen Wuyi untuk terakhir kalinya dan menghancurkan semua garis pilihannya sambil mempertahankan nyawanya. Sambil tertawa keras, Lingtian berkata, "Sungguh anak angkat yang berbakti. Karena kamu sangat menginginkannya, kamu bisa mendapatkannya kembali." Mengangkat tubuh Simen Wuyi, Lingtian melemparkan tubuhnya ke Lingtirti seperti bola basket. Lingtirti sedang berlari ke depan dengan pedangnya saat ini dan melihat Lingtian melempar Simen Wuyi ke arahnya. Dia melemparkan pedangnya ke samping dan meletakkan tangannya untuk menangkap Simen Wuyi yang sekarat. Kekuatan yang dihasilkan telah mengirimnya mundur 5 langkah dan dia memuntahkan seteguk darah. Lingtian melesat ke udara saat dia mengirim sinyal mata tersembunyi ke Lingtirti. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak saat sosok putihnya menghilang ke langit malam dengan tawa sombong. Bagaimana keluarga Simen layak menjadi bagian dari 8 keluarga besar. Panah dan senjata tersembunyi memenuhi langit dan ditembakkan ke arah Lingtian, tetapi dengan sedikit goyangan, sosok Lingtian menghilang sama sekali. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari langit malam tanpa jejak yang tertinggal. Simen Wuyi yang terluka parah terengah-engah saat dia mendengar kata-kata hinaan perpisahan Lingtian. Kata-kata itu telah menembus jiwanya. Fondasi beberapa ratus tahun yang diwariskan kepadanya dari nenek moyangnya telah menurun di tangannya. Dia merasakan jantungnya mengepal karena sakit hati dan memuntahkan seteguk darah lagi sebelum kehilangan kesadarannya. Seluruh Celestial Gathering City menjadi berantakan. Itu dipenuhi dengan tentara yang membawa obor atau ahli dari keluarga Simen yang mencari di jalanan. Dengan kemarahannya yang dilampiaskan dan misinya tercapai, Lingtian memiliki senyum cerah di wajahnya. Seni bela diri yang bagus. Sebuah suara terdengar di belakangnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah tidak melihat Anda selama beberapa hari, Anda akan membuat kemajuan dalam seni bela diri Anda. Jarang sekali, Lingtian terkejut saat dia melompati sebuah pavilion sebelum berbalik untuk melihatnya. Keadilan mengenakan jubah hijau dengan ekspresi tenang saat dia berkata dengan sepasang mata memutih, "Lingtian, hanya dalam beberapa hari, kamu telah memasuki ranah energi yang menyatu menjadi roh. Kecepatan kemajuanmu hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Lingtian, kamu adalah jenis seni bela diri terhebat yang pernah aku lihat. Bakatmu bahkan melebihi bakatku. Tidak heran kamu berani mengatakan bahwa kamu akan mengalahkanku dalam 10 tahun. Betulkah?" Lingtian menggerakkan bibirnya dan berkata dengan tenang, "Sayang sekali kau tidak memberiku kesempatan untuk tumbuh menjadi kekuatanmu atau bahkan melebihimu. Jika tidak, saat kita berdua berdiri di puncak seni bela diri dan memiliki segalanya keluar pertarungan, itu pasti akan menjadi pertempuran yang tercatat dalam catatan sejarah. Itu pasti akan menjadi legenda." Wajah keadilan bersinar saat ekspresi kegembiraan bersinar di matanya. Setelah keterkejutan awalnya, Lingtian dengan cepat mendapatkan kembali kemenangannya dan segera mengucapkan kata-kata yang paling efektif dalam menangani keadilan. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang bisa mengganggu keadilan karena dia sudah di atas segalanya. Namun, itu juga karena dia merasakan kesedihan. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaiannya, tidak akan ada orang kedua yang bisa mengagumi pencapaiannya. Itu seperti jika seseorang menghabiskan seluruh usahanya untuk naik ke surga hanya untuk menyadari bahwa dia adalah satu-satunya celestial. Terlepas dari kepuasan awal, emosi yang mengikutinya adalah kesepian tanpa akhir. Lebih jauh lagi, kesepian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Di ranah mereka tidak bisa lagi diukur dengan akal sehat.
Mereka tidak membutuhkan seseorang untuk menemani mereka di jalan mereka. Nyatanya, selama mereka tahu bahwa ada orang lain di dunia seperti mereka yang sama kesepiannya dan menempuh jalan yang sama, itu sudah cukup untuk memuaskan mereka. Namun, tidak ada orang seperti itu. Jalan menuju puncak ditakdirkan untuk menjadi seperti kesepian dari angin musim gugur yang sunyi dan es dan salju yang tidak ceria. Sekarang, ada karakter yang cocok di depannya yang bakatnya cukup untuk menemaninya sampai akhir. Selama dia memberi Lintian cukup waktu, Lintian pasti akan tumbuh setinggi yang mampu berdiri di sampingnya. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya Lintian yakini. Bahkan keadilan percaya itu. Nyatanya, Justice percaya bahwa selama dia memberi Lintian cukup waktu, Lintian pasti akan bisa mengungguli dia suatu hari nanti. Saat ini, pilihan ada di tangannya. Selama dia menginginkannya, dia tidak akan lagi kesepian di dunia mulai sekarang. Paling tidak, dia tidak lagi kesepian saat dia menunggu Lintian tumbuh. Namun, kehidupan Lintian adalah permintaan dari Martial Order Medallion. Medali perintah bela diri yang telah ada selama 1000 tahun. Ion Events yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Generasi kerja keras dan ketekunan 1000 tahun. Haruskah dia memberinya waktu seperti itu? Lintian jelas merasakan keraguan yang datang dari Justice. Matanya berbinar dan dia berbicara dengan suara berat. Keadilan, berdasarkan ranah bela diri Anda saat ini, Anda telah mencapai puncak seni bela diri Anda. Di dunia ini, tidak ada lagi orang yang bisa melampaui Anda. Dengan demikian, Anda telah kehilangan kekuatan pendorong untuk melangkah lebih jauh. Meskipun Anda masih ingin melakukannya, Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat menerobos lebih jauh. Meskipun Anda memiliki tujuan, Anda tidak memiliki tekanan. Namun, jika saya tetap di dunia ini, maka Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Dengan saya menemani Anda sepanjang jalan bela diri, Anda pasti tidak akan lagi merasa kesepian, khawatir setiap hari ketika saya akan melampaui Anda, di bawah tekanan mental semacam ini. Hanya dengan begitu kamu akan dapat melampaui batasmu. Keadilan, yang kamu butuhkan sekarang adalah orang seperti ini, dan selain aku, kamu tidak akan menemukan yang lain. Lintian memiliki tatapan membara saat dia menatap lurus ke arah Justice. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang ada di balik pintu tertutup ke dunia berikutnya? Apakah yang disebut puncak seni bela diri adalah puncak yang sebenarnya? Pernahkah kamu berpikir bahwa, sebelum menembus dunia saat ini, itu mungkin benar-benar terjadi? Awal yang benar-benar baru, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda? Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengancammu. Apakah kamu masih belum jelas? Seseorang akan meledak dengan potensi penuhnya hanya ketika dia menatap wajah maut. Itu adalah saat yang terpisah ketika seseorang tahu bahwa dia mungkin untuk mati, bahwa dia mengeluarkan semua kekuatannya. Perasaan yang intens semacam itu, apakah Anda mengerti betapa menginspirasi itu? Saya ingin Anda tahu, bahwa hanya dalam beberapa tahun lagi, saya dapat memeras setiap bagian dari itu potensi dalam diri Anda. Apakah Anda lebih suka membawa impian Anda untuk mencapai puncak ke dalam kubur bersama Anda? Apakah ini yang Anda sebut keadilan? Apa sebenarnya jalan itu? Apa alam itu? Dan apa yang dimaksud dengan keadilan? Apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu? Apakah kamu tidak sedikit pun ingin tahu tentang rahasia terbesar sejak zaman kuno? Lintian akhirnya membuang umpan terbesar sejauh ini. Godaan terbesar untuk keadilan, kesepakatan yang sangat bagus sehingga dia tidak bisa menolak. Ini juga merupakan upaya Lintian untuk menguji air, untuk melihat secara pasti keadilan negara mana yang diperoleh, apakah sesuai dengan asumsinya. Pilihan mana yang dibuat keadilan pada akhirnya tidaklah penting. Hal utama adalah bahwa Lintian akan dapat, dari ekspresi dan nada suaranya, memprediksi di mana keadilan dunia saat ini. Perjuangan yang intens terjadi di wajah Justice. Bahkan untuk seseorang dengan kondisi mental yang kokoh seperti Justice, fakta bahwa kata-kata Lintian dapat membuatnya menunjukkan keraguan-raguan seperti itu adalah bukti bahwa sarannya tidak dapat ditolak. Bahkan setelah waktu yang lama, keadilan masih belum bergerak. Di sisi berlawanan, Lintian dengan hati-hati mengamati ekspresinya, juga tidak menggerakkan satu otot pun. Tiba-tiba, keadilan memecahkan kebuntuan dengan tersenyum pahit dan berkata, Lintian, harus saya akui, saran Anda adalah sesuatu yang tidak dapat saya tolak. Godaan semacam ini tidak dapat dilawan. Tapi kamu tetap menolaknya pada akhirnya,
kamu masih menahan godaanku. Aku kecewa, benar-benar kecewa. Tapi itu bukan karena aku tidak berhasil menggerakkan hatimu. Aku yakin kamu mengerti maksudku. Impian tersenyum sedih. Saat keadilan membuka mulutnya, hati impian tenggelam. Ini karena jika keadilan menerima saran itu, dia pasti sudah lama meninggalkan tempat itu, daripada menghabiskan waktu berbicara omong kosong dengannya. Iya, reputasi Beyond Events selama ribuan tahun berada dalam potongan-potongan kecil medali perintah bela diri ini. Dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas semua medali perintah bela diri. Saya tidak punya jalan lain, dan jika saya bisa, saya juga berharap bahwa Anda dapat melarikan diri dari tangan saya hari ini. Justice berkata dengan nada penyesalan, aku benar-benar ingin membuatmu tetap hidup. Dia melanjutkan, bahkan lebih dari yang kamu sendiri inginkan. Kamu mengenalku, sama seperti aku memahamimu. Aku tahu dan juga mengerti. Impian tersenyum menunjukkan ketulusan yang sama seperti yang ditunjukkan Justice. Karena itu, biarkan aku memenuhi keinginanmu hari ini. Keadilan tersentak kaget dan mulai tertawa. Benar-benar tertawa ketika dia dengan gembira menjawab, itu benar, hanya dengan ini sekarang Anda dapat memenuhi impian saya. Tetapi tujuan saya sekarang adalah menggunakan kekuatan penuh saya untuk memotong impian saya. Tapi itu ternyata tujuanmu malah membantuku untuk mewujudkannya. Hahaha. Impian juga mulai tertawa. Sayang sekali, kau melakukan yang terbaik untuk menghancurkan mimpimu. Tapi aku sebagai orang yang tidak berhubungan denganmu, sebenarnya adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Cara dunia ini memang ajaib. Keadilan tertawa sangat keras, sehingga dia membungkuk. Itu benar, mendengarmu mengatakannya seperti ini. Cara dunia memang ajaib. Segala macam hal, tidak peduli betapa tidak percayanya, bisa terjadi dan diterima begitu saja. Dunia memang misterius. Impian juga tertawa terbahak-bahak, sampai-sampai air mata mengalir di wajahnya saat dia melolong. Itulah mengapa kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Jika suasana hatiku buruk suatu hari nanti, aku khawatir kamu bahkan tidak perlu membuat langkah. Hanya aku sendiri yang akan cukup untuk menghancurkan semua impianmu. Aku sangat takut akan hal itu, tapi aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Justice mendengus santai. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang tidak tergerak oleh kesulitan. Bagaimana kamu akan rela jika kamu tidak memenuhi keinginanku dan harapanku terhadapmu? Mendengar ini, Lilian tertawa lagi sambil menjawab, lucu, sungguh lucu. Semua ini terlalu lucu. Keadilan juga tertawa terbahak-bahak. Menarik, sangat menarik. Ini memang menarik. Saat ini, sudah ada tentara Barat yang tak terhitung jumlahnya serta para ahli keluarga Simen berkumpul di bawah kaki mereka, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Semua orang yang hadir tahu orang macam apa mereka berdua. Salah satu dari mereka, jika marah, akan cukup untuk menjerumuskan seluruh Barat ke dalam kesengsaraan abadi. Semua orang bingung, apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Mengapa mereka tidak bisa membuat kepala atau ekornya? Jika mereka mendengar bahwa Lilian ingin memenuhi impian Justice, dan itu untuk mempertahankan hidupnya, tetapi Justice sangat ingin menghancurkan mimpinya sendiri, kemungkinan besar mereka akan memeluk kepala mereka kesakitan karena konsep ini. Mereka akan berpikir bahwa keduanya bukanlah orang jenius, tetapi orang gila. Benar-benar hanya ada batas tipis antara menjadi jenius dan menjadi orang gila. Sasaran yang dimaksud rupanya menyadari bahwa orang-orang di bawah mereka penuh dengan pertanyaan. Memiringkan kepala ke bawah untuk melihat kerumunan, mereka mulai tertawa lebih keras. Dengan tawa mereka yang terus berlanjut, tubuh Lilian mulai melayang dengan lembut, dan dia berbicara, keadilan, sekarang saya akan mulai memenuhi impian Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, maka kejarlah saya. Terlalu kacau di sini, dan jika Anda ingin membodohi diri sendiri, itu terserah kamu. Keadilan dengan sepenuh hati menjawab, bagus, maka saya akan mengikuti Anda. Temukan tempat dengan keberuntungan, dan saya akan melihat apakah Anda benar-benar dapat memenuhi impian saya, atau apakah saya akan berakhir dengan membunuh impian saya ini. Impian. Sambil tertawa, sosok Justice kabur dan menghilang di bawah tatapan waspada dari semua orang di bawah. Itu tampak seperti gumpalan asap, terbang keluar dari gerbang kota dengan kecepatan tinggi, berlari melintasi dataran terpencil. Sementara Justice belum mencapai batas absolut dari kecepatannya dan hanya dengan santai menjaga jarak kecil antara dia dan Lilian, dia sudah menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya saat ini. Ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya.
Menggunakan jumlah itu untuk satu target, indera kenalnya semuanya diaktifkan sehingga bahkan saat melaju kencang, persepsinya tetap terkunci pada Lingtian. Di dalam hatinya, Lingtian tidak hanya lebih baik dari semua orang dalam seni bela diri tetapi juga penuh dengan plot dan skema. Dengan demikian, kota bukanlah tempat yang baik baginya untuk mengambil tindakan. Saat Lingtian menggunakan teknik gerakannya di hadapannya, dia pasti sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan anak itu akan segera mengambil kesempatan untuk menjauh darinya dan melarikan diri dari pandangannya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Karena itu, dia mempertahankan jarak absolut di antara mereka, tidak pernah menyusulnya tetapi tidak tertinggal sejauh ini sehingga dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Lingtian, tetapi saat Lingtian melakukan trik, dia akan menampilkan kecepatan maksimumnya dan menyelesaikan skor. Untuk dapat membiarkan Lingtian melarikan diri dari penceramannya, dan menemaninya mencapai puncak seni bela diri mungkin adalah satu-satunya impian bagi keadilan saat ini, dan juga satu-satunya harapannya. Namun, Justice tidak akan melepaskan misi dari Martial Order Medallion hanya untuk keinginannya sendiri. Dan terlebih lagi, tidak akan bersikap lunak pada Lingtian untuk kesempatan semacam ini baginya untuk mencapai puncak. Bahkan jika Lingtian selamat dari ini, dia masih harus mengandalkan kekuatannya sendiri, atau menemukan cara untuk melawan seni pembunuhan Justice, untuk menghindarinya selama setengah tahun lagi. Namun, untuk seni membunuh Justice, saat ini Lingtian tidak mungkin mencoba untuk melawannya. Bahkan jika dia telah menembus alam sebelumnya, itu masih hanya mimpi belaka. Jadi, bahkan jika Lingtian bisa bersembunyi dari keadilan untuk sementara, dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Jadi kali ini, jelas bahwa Lingtian memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman keadilan. Itu adalah kesempatan yang diberikan keadilan kepada Lingtian. Satu-satunya kesempatan yang akan dia berikan. Namun, tindakan Lingtian membingungkan keadilan tanpa akhir. Sementara kecepatan Lingtian cepat, tidak ada urgensi di belakangnya, dan dia bahkan hanya berlari dalam garis lurus, tanpa upaya untuk menghentikan pengejarannya, seolah-olah dia memimpin keadilan ke suatu lokasi. Apa yang dia mainkan? Mencari kematian. Untuk mempercepat seperti itu, melemahkan kekuatan satu sama lain, pemenang terakhir pasti adalah keadilan. Semakin lama, semakin tidak menguntungkan bagi Lingtian. Karena dia cukup pintar untuk mengetahui hal ini, maka tidak masuk akal jika dia melanjutkan dengan cara yang santai. Sedikit kemarahan muncul di hati Justice. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan lunak hanya karena mimpi saya? Jika Anda berpikir seperti ini, maka Anda salah besar. Kesalahan ini akan membuat Anda berakhir di mata air kuning, melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali. Kedua keterampilan gerakan masing-masing telah mencapai tingkat yang mengejutkan, dengan hanya gambar buram yang melintas. Segera, mereka telah meninggalkan sekitar kota pengumpulan surgawi, memasuki hutan terdekat. Perbukitan yang indah, tumbuhan hijau yang subur, dan pohon pinus yang menghijau ada di mana-mana. Di sebuah jalan kecil di dalam hutan, sosok langsing seorang wanita berpakaian biru terlihat, berjalan santai ke depan. Wajahnya ditutupi oleh topeng, tetapi matanya mengungkapkan temperamen dan pesonanya yang anggun. Hanya saja yang tersembunyi jauh di dalam adalah hawa dingin yang menusuk tulang yang muncul dari waktu ke waktu. Sosok halus itu tiba-tiba menekuk pinggangnya dan mengulurkan tangannya, mengambil rumput berwarna ungu samar. Sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ini sudah cukup. Aku sudah lama meninggalkan rumah. Kurasa sudah waktunya untuk kembali. Dia baru saja selesai berbicara ketika ekspresinya berubah. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia tiba-tiba melompat ke dahan pohon, menatap ke kejauhan. Sosok seperti salju menggambar busur indah di udara, memotong udara. Di belakangnya ada sosok biru samar, hampir menempel padanya, tetapi posturnya tampak santai dan malas. Namun, kecepatan keduanya seperti kilat itu sendiri. Tidak disangka bahwa tanah ini benar-benar dapat melahirkan ahli seperti itu. Wanita itu berbicara pada dirinya sendiri sekali lagi. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk pergi untuk melihat keributan itu, seolah-olah semangat prajurit di dalam dirinya tiba-tiba terbangun. Perasaan spiritualnya yang kuat ditarik kembali, dan dua sinar cahaya sedingin es keluar dari matanya. Dunia sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan Lingtian. Langit dan bumi pasti akan menghasilkan generasi demi generasi orang-orang luar biasa.
Teknik gerakannya saja sudah cukup untuk menempatkannya di ranah para ahli, meskipun teknik gerakan bukanlah segalanya dalam seni bela diri. Namun, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan mengejek, sambil berbisik pada dirinya sendiri, apapun yang mereka lakukan bukanlah urusanku. Mengapa aku harus membuat masalah untuk diriku sendiri? Dengan tawa ringan, dia bersiap untuk melompat turun dari pohon. Saat dia mengirim perasaan spiritualnya, baik keadilan dan Lintian segera merasakannya juga. Keduanya melirik ke arahnya, karena mereka bisa merasakan ada orang yang bersembunyi di sana yang merupakan ahli tak tertandingi. Namun, pemikiran mereka sangat berbeda. Pemikiran Justice adalah bahwa Lintian, menurut harapannya, telah menemukan seorang ahli yang luar biasa untuk membantunya. Orang itu juga merasa seperti wanita berjubah putih yang telah bertukar beberapa gerakan dengannya di Skybearing, tetapi orang saat ini jauh lebih kuat. Jika dia membantu Lintian, maka kemungkinan dia melarikan diri akan jauh lebih tinggi. Satu-satunya masalah adalah jika Lintian telah mengatur penyergapan dengan seorang asisten terlebih dahulu, maka dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menjadi lawannya di masa depan, dan dia juga dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membungkam Lintian tanpa khawatir. Karena itu, dia berharap Lintian telah mengatur penyergapan ini, tetapi juga kecewa dengan saingannya di masa depan. Dan dalam pemikiran Lintian, berdasarkan bagaimana keadilan memiliki harga dirinya sebagai ahli puncak, dia tidak akan membungkuk terlalu rendah untuk menemukan asisten untuk menghentikannya. Dia bisa merasakan bahwa orang itu, meski tidak memiliki kekuatan yang setara dengan keadilan, sebenarnya sedang mendekatinya. Ini benar-benar kasus langit dan bumi akan menghasilkan ahli setiap generasi. Dia mengira dirinya sangat tinggi dan perkasa, tetapi kemudian datanglah seorang keadilan, dan sekarang ahli misterius ini. Dengan rasa spiritual yang begitu kuat, bagaimana bisa menjadi senior biasa? Jika orang itu bersekutu dengan keadilan, maka itu sama sekali tidak baik untuknya. Namun, Lintian berpikir lagi, dan segera menolak ide ini. Dengan kebanggaan Justice, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menangani pekerjaannya. Jika dia benar-benar memiliki ide ini, maka dia tidak akan pernah mencapai ketinggiannya saat ini. Jadi, ini hanya bisa dikaitkan dengan kebetulan. Kedua individu memiliki pemikiran mereka sendiri dan segera membuat keputusan sendiri dalam sepersekian detik. Lintian melakukan langkah pertama, melewati sebatang pohon, dia tiba-tiba memutar tubuhnya. Gerakannya menyerupai naga yang melonjak saat dia dengan santai berbalik ke arah sumbernya. Menghadapi orang ini dengan perasaan spiritual yang saleh, Lintian tentu saja tidak akan berusaha memprovokasi dia jika mereka tidak menampilkan diri sebagai musuh. Semakin jauh dia, semakin baik. Namun, dia percaya bahwa konsep yang sama tidak berlaku untuk keadilan. Mengingat kebosanannya dan mencari puncak bela diri, orang seperti itu akan seperti seorang musafir yang melihat air di gurun, dan dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuat teman baru. Jadi, Lintian memilih untuk berlari ke arah itu. Selama keadilan mengembangkan minat terhadap orang tersebut, meski hanya sedikit, Lintian dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari genggamannya. Tujuan awal Lintian hanyalah untuk memperlakukan keadilan seperti batu asa, untuk melihat seberapa banyak dia telah meningkat sejak terakhir kali. Namun, dia tentu saja punya rencana cadangan. Bahkan jika dia bukan tandingan keadilan, Lintian memiliki jaminan mutlak untuk mempertahankan hidupnya. Namun, peristiwa yang baru saja terjadi membuat Lintian berubah pikiran sepenuhnya. Meskipun orang tersebut bukan teman keadilan, teman dan musuh tidak mudah dibedakan. Sementara Lintian jauh dari kampung halamannya, sosok yang namanya sudah menjadi titik fokus, dengan pengejaran perintah bela diri ditempatkan padanya. Ini akan menyebabkan banyak kekuatan mengingini apa yang dia miliki, dan mereka semua berencana untuk mengambil keuntungan darinya saat dia jatuh. Sementara wanita yang dia rasakan mungkin tidak tahu siapa dia, tetapi setelah dia tahu, apa yang akan dia lakukan padanya akan menjadi pertanyaan lain. Jadi, dia tidak bisa mengambil bahaya sekarang. Ini juga bukan waktunya untuk mengambil risiko. Sosok yang dimaksud menyaksikan dengan dingin saat Lintian terbang dari jauh dan melewatinya. Namun, ketika Lintian berlari melewatinya menggunakan teknik gerakannya, sosoknya bergetar, dan dia hampir jatuh dari pohon.
Formula naga mengejutkan ilahi. Wanita itu kehilangan ketenangannya dan hampir meneriakkan kata-kata ini. Keheranan tertulis di matanya saat tubuhnya menegang. Banyak pikiran terlintas di benaknya tentang kebahagiaan, kekecewaan, penyesalan, kenangan. Tubuhnya bergoyang bersama angin yang diciptakan oleh Lintian saat dia menatap ke arah yang dia tuju. Merasa sangat emosional. Peningkatan kecepatan Lintian yang tiba-tiba membuat Justice terkejut. Keadilan tidak tertarik pada wanita di pohon itu, bertentangan dengan kepercayaan Lintian. Betapapun hebatnya keterampilan bela dirinya, dia tetap seorang wanita. Seorang pria seharusnya tidak pernah berkelahi dengan seorang wanita. Ini adalah pemikiran yang tertanam di dalam keadilan, jadi dia tidak berhenti sedikit pun, karena dia menganggap Lintian lebih berharga dibandingkan dengan wanita itu. Karena itu, dia menutup mata terhadap wanita itu dan mengejar Lintian tanpa penyimpangan sedikit pun. Melihat Lintian bergegas maju dengan cepat, Justice tertawa. Lintian, jadi kamu akhirnya tidak tahan lagi. Tawanya bergema di sekitar hutan, seperti badai yang menerjang. Tubuh Justice kabur dalam sekejap saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Lintian, kebetulan sekali, sepertinya ini benar-benar dia. Saat mendengar nama itu, getaran lain menjalari wanita itu, dan kilauan air samar menghiasi bulu mata dan matanya. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat keduanya menghilang di kejauhan. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan bangkit dari tempatnya berdiri, melayang mengejar mereka berdua. Di bawah teknik gerakannya, setiap cabang yang dia injak di sepanjang jalan berubah menjadi patung es, dengan daun-daun yang menempel semuanya jatuh ke tanah. Seni bela diri yang aneh namun kuat ini menyerupai formula es ilahian. Digunakan Lin Chen, namun, membandingkan keterampilan Lin Chen dengan miliknya seperti membandingkan semut dengan raksasa. Melihat keadilan terus-menerus menguncinya, Lintian memukul kepalanya dengan frustrasi. Melihat bagaimana keadilan beroperasi, dia seharusnya sudah jelas bahwa keadilan adalah seorang chauvinis laki-laki. Jadi bagaimana dia mengembangkan minat pada seorang ahli wanita tanpa latar belakang apapun? Betapa gagalnya sebuah rencana, Lintian tidak punya pilihan lain. Teknik gerakannya tiba-tiba mengambil perubahan lain, tiba-tiba mempercepat dan memperlambat, gerakan meledak dan diambil waktu, dengan segudang perubahan. Ini adalah kartu trufnya yang digunakan untuk melawan keadilan. Teknik gerakan tingkat puncak dari formula naga mengejutkan ilahi, gerakan naga gesit. Dengan menggunakan teknik misterius inilah dia menghindari keadilan sejak awal. Justice tertawa dingin mendengar ini. Dia sangat jelas bahwa rangkaian keterampilan ini menyebabkan dia menderita kerugian besar terakhir kali dia mengejar Lintian. Sangat memusingkan baginya untuk melawan Lintian terakhir kali. Tapi kali ini berbeda. Lintian benar-benar terpaku pada pandangannya, dan seperti bagaimana skema yang sama tidak akan berhasil pada seseorang dua kali, keterampilan yang sama tidak akan seefektif kedua kalinya. Ini bertukar dalam perlombaan kecepatan kilat, kedua belah pihak tidak dapat melepaskan diri dari yang lain. Lintian bertiup melintasi area pegunungan lain dengan teknik Inblade Dragon-nya, dan Justice segera mengerutkan kening ketika dia melihat itu, meningkatkan kecepatannya satu tingkat lagi. Dia sangat menyadari bahwa di medan yang begitu rumit, kemungkinan Lintian melarikan diri jauh lebih tinggi, dan jika dia terlambat, maka Lintian akan segera menghilang dari pandangannya. Keadilan memiliki keyakinan penuh bahwa kali ini, Lintian tidak dapat melepaskan diri. Lintian sekarang adalah orang yang telah meninggalkan segalanya untuk melarikan diri. Karena itu, Justice berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Keadilan yang sangat cepat meluncur ke depan, dia mendapati dirinya melihat sinar pedang yang dingin dan tanpa ampun, tanpa henti menekan ke arahnya, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Tersembunyi di dalam sinar pedang adalah bunga krisan 10.000 tahun, 1.000 petalet yang bermekaran penuh. Keadilan dapat dengan jelas melihat setiap kelopak di dalam hutan sinar pedang. Bunga ini sangat mempesona, mekar dengan penuh kemuliaan. Di balik pemandangan yang menakjubkan ini adalah niat membunuh yang mematikan. Pedang besi hitam, sosok Justice tampaknya telah sepenuhnya dilahap oleh serangan pedang yang mengejutkan ini. Pada titik ini, teriakan nyaring terdengar dari mulut Justice saat energi internal mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua telapak tangannya dan menamparkan dengan kekuatan yang menghancurkan gunung. Pada saat yang sama, ujung kakinya yang semula mendorongnya ke depan tiba-tiba berubah arah, menendang tumpukan tanah ke arah Lintian. Di bawah unjuk kekuatan ini,
Justice berusaha untuk mendorong dirinya kembali dengan cepat, tetapi dia hanya mundur 2 langkah dan tidak dapat menghindari serangan pedang. Dia meminjam momentum yang diperoleh saat mundur, bergegas ke langit seperti burung bangau putih, menghubung ke arah 9 langit. Di tengah cahaya pedang yang cemerlang, Lingtian tertawa terbahak-bahak. Keadilan, bagaimana rasanya gerakan ini? Semoga Anda memberi saya ajaran Anda. Setelah itu, lampu pedang berputar dan benar-benar berubah arah tanpa kesulitan apapun. Meskipun membuat perubahan arah yang tiba-tiba, kekuatan pedang itu sebenarnya tidak berkurang sedikit pun dan bahkan meningkat sebesar 30%. Itu menyerang sosok Justice yang naik dan mengejarnya dengan cermat, sungguh pedang yang menakutkan dan tirani. Jika keadilan tidak menanganinya dengan benar, mungkin tidak akan ada keadilan di dunia setelah hari ini. Namun, tidak ada jika dan keadilan sepenuhnya siap untuk serangan Lingtian. Sebelum dia mencapai ketinggian maksimumnya, Justice telah menyesuaikan napasnya dan berkata dengan senyum tenang, rasa seranganmu memang luar biasa. Sayang sekali serangan mendadak begini bukanlah hal baru. Menggunakan serangan yang sama berulang kali, itu semakin membosankan. Merentangkan tangannya, sebuah pedang muncul di tangan kanannya dan saat dia memutarnya seperti kincir. Di langit, ribuan pedang tiba-tiba muncul dan membentuk bola cahaya yang bersinar, menjebak keadilan di dalamnya. Terperangkap dalam bola cahaya, Justice berbalik dan menghadap ke tanah sebagai gantinya, dengan ribuan bayangan pedang berkumpul bersama seperti 100 aliran yang menyatu membentuk sungai, mengembun bersama untuk membentuk pedang raksasa. Pedang agung itu menabrak bola cahaya pedang Lingtian dengan keagungan yang ingin memisahkan langit. Kekuatan serangan pedang tampak seolah-olah itu akan membelah gunung menjadi 2. Saat kedua lampu pedang bersentuhan, suara "bubu" terdengar, seolah-olah gelembung sedang meledak. Siapa yang mengira bahwa tabrakan dari 2 gerakan yang menghancurkan bumi ini akan membuat keributan sekecil itu? Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan suara yang dibuat 2 anak saat bertengkar. Bola cahaya pedang bulat bangkit lagi dan melesat ke arah langit, menyerang keadilan dari segala arah dan mengejarnya tanpa ampun. Sosok Lingtian melesat ke arah pohon besar dan dia dengan ringan mengetuk tubuh pohon itu. Dia kemudian melompat dari pohon dan melakukan jungkir balik di udara. Kemudian, kemegahan cahaya pedang tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan memanjang sejauh 30 kaki ke segala arah. Seolah-olah teratai emas besar telah mekar pada saat itu juga. Dengan kilatan lampu hijau, Justice menyerbu ke depan dengan pedangnya dan tiba seperti bintang jatuh, menyerbu langsung ke jaring pedang Lingtian tanpa sedikit pun kewaspadaan. Dentang, 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 dentang. Kedua pedang mereka berbenturan secara berurutan saat suara logam berdentang memenuhi udara. Dengan ledakan keras yang tiba-tiba, telapak tangan mereka saling bertabrakan dan mereka berdua mendengus pelan. Lampu pedang segera dibubarkan saat kedua sosok itu terpisah dalam 2 arah yang berbeda. Tepat pada saat ini, ledakan besar terdengar di tempat mereka menyilangkan pedang dan daun-daun yang berguguran diterbangkan ke segala arah. Setelah mereka bertukar pukulan, kibatin mereka ditangguhkan di udara tanpa dilepaskan dan hanya meledak pada saat ini. Dengan pedang di tangannya, Lingtian berdiri di atas daan dengan mantap dengan sedikit darah mengalir di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, pakaiannya telah terpotong di setidaknya 7-8 tempat dan sementara kulitnya tidak terluka, kibatin telah menyerang tubuhnya dan meridian di sekujur tubuhnya terasa sakit. Namun terlepas dari semua itu, tatapannya masih tajam dan ekspresinya tenang. 50 kaki jauhnya, Justice berdiri di atas daan kecil yang hampir setebal jari kelingkingnya. Saat daan itu sedikit bergoyang tertiup angin, tubuh Justice juga naik dan turun secara ritmis. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi dengan nada penghargaan dan keterkejutan. Kemajuan seni bela diri Lingtian sebagian besar di luar harapannya. Setelah tidak melihat Lingtian selama 3 hari, Lingtian benar-benar memaksanya untuk menggunakan 80% dari kekuatannya. Dia bahkan harus menggunakan serangan pertama dari Three Extinguishing Strikes of the Universe yang dia ciptakan. Meski begitu, dia hanya bisa memaksa Lingtian mundur. Meskipun dia memiliki keunggulan absolut dalam pertukaran ini dan bahkan telah melukai Lingtian dengan ki pedangnya, dia tidak dapat membunuh Lingtian dengan serangan itu. Selain itu, meskipun Lingtian tampak seolah-olah lukanya parah, dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukan pertarungan terakhir.
Anak kecil ini memang tidak sederhana. Dia memang memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginanku. Setelah beberapa percakapan, Justice telah menemukan kebenaran yang mengejutkan. Selain itu keterampilan pedang Lingtian, serangan telapak tangan, teknik gerakan atau metode kultivasi, semuanya sangat misterius dan mistis. Mereka semua berada di puncak dunia dan bahkan sedikit lebih kuat dari miliknya. Hal yang paling membingungkan adalah tanpa diragukan lagi metode kultivasi aneh Lingtian. Metode kultivasi Beyond Heavens mereka selalu berada di puncak dunia, dan setelah mendengarkan deskripsi Ye Qingchen sebelumnya, Justice berpikir bahwa Ye Qingchen terlalu memuji generasi muda. Tapi sekarang dia menghadapinya sendiri, dia benar-benar bisa merasakan betapa indahnya metode kultivasi Lingtian. Hanya keindahan Lingtian, keterampilan bela dirinya sudah jauh di atas warisan 1000 tahun Beyond Heavens mereka. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Keadilan yakin bahwa fondasi teknik gerakan mistis Lingtian pasti didasarkan pada metode kultivasinya. Baik teknik gerakan maupun kultivasi pasti melengkapi kelemahan masing-masing, sehingga menghasilkan efek mistis yang demikian. Adapun dirinya sendiri, jika bukan karena pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun, kibatin yang padat, salah satu teknik gerakan yang baik, dan perasaan mistis setelah menerobos kerana Martial Way, tidak mungkin baginya untuk mengejar Lingtian dengan sukses. Hal yang menurut Justice paling aneh adalah fakta bahwa metode kultivasi Lingtian tidak ada dalam catatan Beyond Heaven mereka. Setelah menguasai dunia pugilistik selama 1000 tahun, Beyond Heavens memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai metode kultivasi di benua ini. Belum lagi metode kultivasi mistis seperti Lingtian, selama ada sesuatu yang sedikit istimewa tentang metode kultivasi, Beyond Heavens akan memiliki penjelasan rinci tentang itu. Selama metode kultivasi telah muncul di dunia pugilistik sebelumnya, jejaknya pasti akan terlihat dalam catatan Beyond Heavens. Bahkan rumus iblis kekerasan yang dikembangkan Ren Pingsheng ada dalam catatan Beyond Heavens. Jika Beyond Heavens tidak memiliki catatan tentang metode kultivasi tertentu, hanya ada dua penjelasan untuk itu. Pertama, tidak ada yang istimewa tentang itu. Kedua, metode kultivasi belum pernah muncul di dunia sebelumnya. Adapun Lingtian, kasusnya jelas yang kedua. Keadilan tidak pernah terlalu memperhatikan hal ini sebelumnya dan sekarang setelah dia memikirkannya dengan cermat, dia sangat terkejut. Dia kemudian berpikir tentang serangan telapak tangan Ling Chen ketika dia kembali ke kediaman Ling. Serangan telapak tangan yang menusuk tulang yang ingin membekukan meridiannya sangat mungkin merupakan variasi dari metode kultivasi Lingtian yang selalu berubah. Untuk berpikir bahwa seni bela diri mistis seperti itu belum pernah terlihat di dunia pugilistik sebelumnya. Apa artinya ini? Selain itu, karena metode kultivasi seperti itu belum pernah muncul di dunia pugilistik sebelumnya, bagaimana keterampilan pedang mistis dan serangan telapak tangan Lingtian dapat dijelaskan? Dapat dijelaskan bahwa kultivasi Lingtian tidak muncul di dunia pugilistik karena merupakan warisan tersembunyi. Namun, keterampilan bela diri mistis Lingtian tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu tanpa evolusi ratusan tahun. Apa sebenarnya asal-usul Lingtian? Segala sesuatu tentang dirinya selalu dipenuhi dengan keanehan dan diselimuti lapisan misteri. Mungkinkah ada sekte misterius lain yang tersembunyi di dunia? Tatapan keadilan terhadap Lingtian telah berubah lagi. Tidak peduli apapun, membunuh Lingtian adalah misi dari Martial Order Medallion dan bahkan jika membunuh Lingtian akan memicu balas dendam yang hebat dari kekuatan misterius di belakangnya, Justice tidak punya pilihan selain melakukannya. Selain itu, mungkin bukan hal yang buruk bagi musuh yang begitu kuat untuk membalas dendam padanya. Lingtian secara alami tidak akan mengetahui banyak pemikiran yang telah terlintas di benak Justice. Dia menyeka darah di bibirnya dan sedikit mengedarkan kibatinnya. Merasakan aliran kibatinnya yang tidak terhalang, Lingtian tidak bisa menahan kegembiraan. Bahkan jika dia tidak berani mempercayainya, Lingtian tahu bahwa seni bela dirinya telah membuat kemajuan besar. Hanya 3 hari yang lalu, dia memanfaatkan lingkungan dan waktunya untuk melancarkan penyergapan terhadap keadilan tetapi terluka dalam satu serangan. Sekarang, dia bisa melawan keadilan untuk waktu yang lama. Meskipun kalah dan bahkan memuntahkan beberapa suap darah, dia mampu melawan keadilan secara langsung. Awalnya, Justice memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Tapi sekarang, setidaknya dia bisa melawan keadilan. Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun tidak menembus ke tahap ke-10, dia telah menembus ranah seni bela dirinya. Dia
seperti seorang biksu yang baru saja mencapai pencerahan mendadak. Karena seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Keduanya berdiri berhadapan satu sama lain dengan berbagai pemikiran di benak mereka. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa sosok biru telah mendekati pertempuran mereka dan bersembunyi di balik pohon besar. Saat sosok itu memandang ke arah Lingtian, ekspresi yang rumit dapat dilihat di matanya dan tatapannya itu sepertinya telah menembus samsara. Tatapan Lingtian mengarah ke keadilan seperti dua sambaran petir saat dia berkata dengan senyum cerah, "Keadilan, sepertinya tidak terlalu sulit bagiku untuk memenuhi keinginanmu. Aku ingin sekali setuju denganmu, tapi aku harus memberitahumu bahwa kamu masih kurang." Keadilan berkata dengan mencibir, "Teknik kultivasi mistik, teknik gerakan, dan keterampilan pedang Anda mungkin merupakan keuntungan Anda, tetapi itu hanya cukup bagi Anda untuk mempertahankan hidup Anda. Namun, disinilah letak kelemahan Anda. Di dunia, keuntungan pasti akan datang dengan kerugian. Sementara metode kultivasi misterius seperti itu akan membantu Anda untuk peringkat di antara para ahli dunia, itu juga membatasi bakat Anda. Tidak peduli seberapa mistis metode kultivasi Anda, itu tetap bukan milik Anda. Tidak peduli seberapa mistis keterampilan pedang Anda, itu bukan milik Anda. Tidak peduli seberapa dalam pemahaman Anda tentang mereka, itu milik senior Anda tetapi bukan milik Anda. Bagi saya telah menggabungkan semua seni bela diri di Beyond Heavens untuk menciptakan jalan baru. Sebuah jalan milik saya, dengan metode kultivasi yang saya buat sendiri dan Anda tetap berpegang pada cara lama Anda, kematian Anda akan pasti jika pertempuran ini akan berlanjut." Keadilan berkata dengan bangga, "Jika aku ingin membunuhmu, itu masih akan menjadi tugas yang mudah." Lingtian terdiam kaget. Jika orang lain mengatakan ini, Lingtian akan menunjukkan dia jijik dan mendengus padanya. Namun, orang yang berbicara adalah pakar top dunia ini, Keadilan. Lingtian tidak bisa mengabaikan kata-katanya, dan dia juga tidak berpikir bahwa Keadilan akan berbicara demikian untuk mempengaruhi kepercayaan dirinya, karena tidak perlu. Hanya kalimat sederhana ini yang menyebabkan Lingtian merasa seolah-olah salah satu. Hambatannya tiba-tiba runtuh, membuka panorama baru yang luas. Dia tertawa terbahak-bahak, menarik. "Hahaha, Keadilan, kamu memang pemimpin di masa sekarang ini, memang seorang Grandmaster dalam seni bela diri. Hanya kalimat sederhana darimu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah yang telah lama menggangguku. Aku hanya punya kata, kekaguman, untukmu. Aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Itu saja. Untuk membalas kata-katamu, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mewujudkan impianmu." Keadilan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia bisa mendengar kegembiraan dan rasa terima kasih dalam kata-kata Lingtian, tetapi kalimat terakhirnya membuatnya ingin melanjutkan dan mencekik lehernya. "Apa yang memenuhi mimpiku, itu lebih seperti kamu. Karena itu masalahnya, tunjukkan kemampuan penuhmu. Seberapa banyak kamu telah meningkat. Biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki untuk membantuku mencapai impianku." Keadilan dengan dingin berkomentar saat dia mengacungkan pedang di tangannya. Dia baru saja akan menyerang ke depan ketika ekspresi wajahnya berubah, dan tubuhnya membeku kaku di tempat. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah dengan suara keperincing yang jelas. Pedang Justice awalnya dibuat dari baja yang telah ditempa ulang ribuan kali dan sangat bulat. Bertahun-tahun, itu tetap tidak bercacat, tetapi menghadapi pedang Lingtian yang dibungkus dengan lapisan besi hitam, itu tentu saja hilang dalam hal ketajaman. Jika bukan karena kepadatan energi internal Keadilan, pedangnya pasti sudah lama terpotong menjadi dua. Namun, untuk bertukar begitu banyak pukulan, luka lama pedang sebelumnya telah diperparah, dan akhirnya hancur. Meskipun aku tidak memiliki pedang di tangan, itu masih bukan hal yang sulit untuk mengambil nyawa. Keadilan menatap pedangnya yang berharga selama beberapa dekade, emosi yang kuat muncul di matanya, tetapi dia berbicara kepada Lingtian dengan suara tanpa emosi. Lingtian tertawa terbahak-bahak, merasakan patah hati. Pedang berharga yang sangat bagus, sudah berapa tahun pedang itu menemanimu? Di mata Lingtian, pancaran cahaya yang tajam bisa terlihat. Dia telah secara akurat menangkap intensitas emosi Keadilan pada saat itu, dan dia merasa seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu, menyebabkan jantungnya berdebar. Dari emosi intens yang dia rasakan dari Keadilan saat melihat pedangnya yang patah, Lingtian dapat dengan jelas merasakan alam Keadilan saat ini,
dan juga segera melihat dengan jelas alam misterius yang ingin diperoleh keadilan. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa satu kalimat dari Lintian akan cukup bagi keadilan untuk menjadi Buddha di tempat mencapai pencerahan. Namun, Lintian tidak akan pernah mengatakan kalimat itu. Keadilan menunjukkan kelemahan dalam seni bela diri Lintian karena dia yakin bahwa tidak peduli seberapa banyak Lintian dapat meningkat, dia masih tidak dapat menyamainya dalam waktu singkat ini. Dia sangat memuji bakat bawaan Lintian dan tidak bisa menunggu sedetik pun untuk Lintian tumbuh lebih kuat dengan kecepatan lebih cepat. Namun, jika Lintian membimbing keadilan dalam seni bela dirinya, itu akan membantu memakukan paku di peti matinya sendiri. Keadilan sekarang sudah menjadi seseorang yang jauh di atasnya, dan jika dia diizinkan untuk menerobos lebih jauh, maka Lintian bahkan tidak akan memiliki setengah peluang untuk bertahan hidup. Jadi, alih-alih menunjukkan kekurangannya, Lintian mungkin juga menggunakan pedangnya untuk menggorok lehernya. Itu sebabnya dia tetap diam selama ini. Lintian, kamu bisa berbicara untuk pedangmu sendiri. Keadilan dengan dingin menatapnya. Jadi ternyata suami Theodore Niskai biarin juga. Bawahanmu, dan kamu bahkan memiliki kemampuan untuk melebur besi hitam misterius itu. Meskipun itu adalah kemampuanmu, tapi buat apa menurutmu pedang di tanganmu masih bisa bertahan? Energi internalmu, meskipun dibungkus dengan besi hitam dan jauh melampaui baja biasa, pada akhirnya tidak sepenuhnya terintegrasi dengannya. Lintian menjawab dengan senyum ceria, namun, jika pedangku memiliki roh, aku yakin akan sangat terhormat diperlakukan seperti itu. Ini karena pedang itu bisa berakhir dengan kehancuran bersama dengan pedang berharga kepala bela diri. Bukankah ini kasus bersama kita dalam roh? Wajah Justice menjadi dingin saat dia berteriak, kalau begitu, kamu juga bisa menemaniku dalam semangat. Dia terbang, seperti batu purba yang melebarkan sayapnya, menutupi seluruh langit. Langit dan bumi akan padam. Pada saat ini, Justice akhirnya mencurahkan semua kemampuannya yang sebenarnya. Kekuatan serangan ini jauh di atas 3 serangan pemadam semesta yang dia gunakan seluruhnya. Itu menimbulkan perasaan tertekan oleh pegunungan dan anak sungai di sekitarnya. Sementara matahari masih bersinar terang di langit, Lintian merasa seolah-olah seluruh langit dan bumi telah ditekan, kehilangan warna aslinya. Telapak tangan keadilan adalah manifold yang diperbesar dan bergegas ke depan, mengisi setiap inci ruang saat mereka dikompres menjadi satu. Setiap bayangan telapak tangan hanya membawa satu berita, yaitu kematian. Suasana di sekitarnya tampaknya telah tertahan dan Lintian merasa seolah-olah dia tercekik. Keahlian ilahi ini tampaknya telah secara langsung merampok semua ciptaan saat ini. Keadilan memang sesuai dengan nama pemilik Martial Order Medallion. Wajah Lintian berubah serius saat dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengumpulkan kibatinnya. Dengan suara, kaca, pedang di tangannya meledak menjadi banyak pecahan dan melesat ke arah tubuh Justice seperti badai petir. Pada saat yang sama, bahu kanannya tersedak dan 3 jarum perak melesat ke arah dada Justice. Dengan kilatan cahaya perak, jarum perak itu kemudian melesat ke arah mata Justice seolah-olah jarum perak itu memiliki mata sendiri. Keadilan sama sekali tidak menghindari serangan Lintian dan mengirimkan kedua telapak tangannya untuk menyambut serangan Lintian. Sebelum potongan pedang yang patah bahkan bisa mencapai pakaiannya, mereka sudah dikirim terbang ke segala arah. Telapak tangan penuh Justice akan bersentuhan dengan tubuh Lintian dan begitu serangannya terhubung, semua kemampuan Lintian akan menjadi tidak berguna. Namun, Lintian sebenarnya dengan sembrono mengangkat telapak tangannya dan menyambut serangan Justice tanpa menghindarinya sedikit pun. Pada saat yang sama, senyum dalam bahkan bisa terlihat di wajahnya. Di hadapan serangan Justice, tindakan Lintian tidak berbeda dengan bunuh diri. Tepat pada saat ini, wajah Justice berubah total dan dia menarik telapak tangannya dengan cepat saat dia mengutuk. Lintian, kamu bocah tercela. Cincinku yang lain, keadilan sebenarnya tidak berani bertemu dengan telapak tangan Lintian dan dia mundur sejauh 30 kaki. Berbalik, Justice melambaikan lengan bajunya yang berisi ki dan dia benar-benar terlihat sedikit panik. 3 suara terdengar dan Justice memelototi Lintian dengan ekspresi serius. Dari mana kamu mendapatkan semua senjata tersembunyi yang menyeramkan ini? Jejak kekesalan sebenarnya bisa terdengar dalam nada suaranya.
Pada saat yang sama, dari Justice juga dipenuhi butiran keringat. Menghadapi serangan itu, Justice bisa merasakan rasa takut yang tersisa. Bagaimana dengan itu? Rasanya tidak enak, kan? Sementara Lingtian berkeke di permukaan, dia tercengang di dalam hatinya. Hanya Lingtian yang tahu betapa tirani senjata tersembunyi yang baru saja dia gunakan. Lebih jauh lagi, dia membuat Justice lengah, dan Justice masih bisa menghindarinya. Lingtian sebelumnya telah menggunakan jarum perak untuk menyergap keadilan lebih dari sekali sebelumnya, tetapi keadilan selalu merawat jarum dengan mudah. Namun, ketika jarum perak yang baru saja dia gunakan hampir menyebabkan Justice kehilangan nyawanya. Itu memaksa Justice untuk menghabiskan sejumlah besar ki dalam dan menggunakan semua kemampuannya sebelum dia bisa menghindari 3 jarum perak. 3 jarum perak ini sangat berbeda dari yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Lingtian telah membentuknya dengan mengekstraksi ki dari air soul jadi dan memasukkannya menjadi busur yang sangat istimewa. Mereka dibuat khusus untuk menembus ki batin seorang ahli seni bela diri. Jika seseorang menggunakan ki batinnya untuk menangani jarum perak, jarum dapat mengalir sepanjang ki dalam dan menembus sumber ki dalam. Semakin kuat ki dalam yang digunakan untuk melawannya, semakin cepat kecepatan jarumnya. Selama jarum bisa menembus kulit seseorang, itu akan bisa masuk ke aliran darah seseorang dan menembus jantungnya. Bahkan jika Anda adalah seorang ahli tiada taraf, kematian adalah satu-satunya hasil saat dipukul dengan jarum perak ini. Bahkan dengan kekayaan dan tenaga Lingtian, dia hanya mampu menempa 10 jarum perak ganas ini. Dapat dilihat betapa sulitnya tugas menempa mereka. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, jarum perak tiba-tiba tampak hidup dan menembus segel kibarinnya dengan kecepatan mereka meningkat 3 kali lipat. Mereka benar-benar mengabaikan kibatin Justice yang tak tertandingi. Keadilan terkejut di dalam hatinya dan segera mengerti apa yang spesial dari jarum perak ini. Meski mundur dengan cepat, jarum perak masih menyerangnya tanpa ampun dengan kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari miliknya. Mengetahui bahwa jarum perak diciptakan untuk menangani kibatin seorang ahli, Justice tidak lagi berani menggunakan telapak tangannya untuk menerima jarum. Sebaliknya, dia mengumpulkan kibatin Siantian murni di lengan bajunya dan mengayunkannya seperti selembar logam. Pada saat-saat terakhir, ketiga jarum perak itu akhirnya berputar sedikit, melewati lengannya dan dipaku ke tanah. Hanya dalam sekejap, pemilik Martial Order Medalion hampir memasuki gerbang neraka. Keadilan bisa merasakan bahwa dia baru saja melewati dewa kematian saat rasa takut yang tersisa memenuhi hatinya. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun di mana dia bisa merasakan kematian begitu dekat dengannya. Bocah kecil ini terlalu kejam. Bola kemarahan muncul di hati Justice dan dia ingin menerkam Lingtian lagi. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, Lingtian meraung keras dan malah melakukan serangan pendahuluan. Dia telah meluncurkan serangannya pada ahli nomor 1 di dunia ini, pemilik Martial Order Medalion dari Beyond Heavens. Tangan kiri Lingtian meraih pinggangnya dan tangan kanannya menuju dadanya. Saat berikutnya, langit dipenuhi bayangan putih, dan keadilan dikelilingi oleh serangan Lingtian. Di tangan kiri Lingtian, jika pinggangnya dipegang dengan kuat dan saat dia mengacungkannya, bayangan putih memenuhi tempat itu. Di tangan kanannya ada pedang pendek lain yang berkilau mengancam keadilan. Dalam bayang-bayang putih, 1000 sinar pedang ki yang cemerlang ditambahkan. Mengenai senjata, yang satu kosong sementara yang lain lunak dan seolah-olah ada 2 serangan Lingtian dengan kekuatan serangannya berlipat ganda. Saat sosok Lingtian menari-nari di langit, juga putihnya tampak seperti awan putih yang menutupi langit. Pamor serangan tirani Lingtian bahkan sedikit di atas serangan Justice sebelumnya.